yang ikut aku dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Itulah yang kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ingat bahwa kita ini benar, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi juga jangan lupa kita juga warga negara Republik Indonesia. Itu tidak bisa lepas. Jadi kita Muslim, kita juga Indonesia. Karena kita Muslim dan kita Indonesia, maka tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama tempo dulu rahimahumullah jami'an, dan kemudian dilembagakan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari di dalam NU dengan segala neven-nevennya ini semuanya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bernuansa NKRI. Itulah mengapa kalau kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digagas oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu adalah merupakan faham akidah terkait dengan uluhiyat, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian nubuat, tentang kenabian. Yang terakhir tentang sam'iyat. Artinya sam'iyat ini adalah yang terkait dengan berita-berita dari Allah dan Rasulnya terkait dengan alam gaib, tentang kehidupan di alam barzakh di kubur, tentang penghidupan kembali nanti menjelang pengadilan akhirat di alam mahsyar dan seterusnya. Ini semuanya sam'iyat. Jadi akidah itu intinya tiga. Pertama adalah uluhiyat, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dengan semua pembahasannya. Yang kedua adalah tentang nubuat, tentang kenabian, baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun semua nabi-nabi dengan semua persoalannya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan masalah-masalah gaib yang disebut dengan sam'iyat. Nah, di Indonesia yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya akidah, tetapi seperti yang kita ketahui, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu adalah paham yang dirumuskan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu pertama berakidah menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digagas oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari rahimahullah, mengikuti mazhab-mazhab empat di dalam fikih dan mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi di dalam tasawuf. Jadi tiga ini bukan lagi hanya akidah, tetapi mencakup fikih. Yang fikihnya ini kita tidak berijtihad sendiri, tetapi melakukan ittiba' atau jangan taklid kalau bisa. Ittiba'. Apa bedanya taklid dan ittiba'? Taklid itu adalah apa yang disebut dengan taklid buta. Artinya ittiba'u qaulil ghairi biduni hujjah. Mengikuti pendapat orang lain dengan tanpa mengetahui alasan atau hujjahnya atau dalilnya. Tetapi ittiba' artinya mengikuti pendapat orang lain ma'al hujjah, bersama hujjah atau dalilnya atau argumentasi. Nah ini yaitu berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti kita mengikuti paham akidah yang digagas oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dalam segi akidah, dalam segi fikih mengikuti salah satu daripada mazhab empat, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Karena empat ini yang terbukti ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan asal sahabat. Itu dalam fikih. Kemudian di dalam hal tasawuf mengikuti dua imam yang telah teruji kredibilitasnya dan telah dinyatakan oleh para ulama. Inilah yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu tasawuf
versi Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Oleh karena itu maka ketika kita menyebut Ahlus Sunnah di Indonesia terkait dengan ke-NU-an, tentu harus kita sebutkan Ahlus Sunnah versi NU atau Aswaja An-Nahdliyah, Aswaja ke-NU-an. Ini apa perlunya? Untuk membedakan diri, karena semuanya akan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi anti terhadap istilah Aswaja, anti mereka. Jadi Aswaja ini khas NU. HTI juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya memang wajar. Kenapa? Karena kalau tidak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya benar, berarti di neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda 73 golongan ini, 72 semuanya berada di neraka, sementara hanya satu yang selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka untuk membedakan antara Aswaja versi NU dengan versi lain, maka kita menyatakan kita ini adalah Aswaja An-Nahdliyah atau Aswaja versi Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Bahwa mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, silahkan, tidak apa-apa. Apakah kita merupakan orang-orang yang mengaku hanya Ahlus Sunnah sendiri atau tidak? Nah, ini yang penting untuk diketahui. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, NU tidak pernah mengaku sebagai satu-satunya penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain tidak, kita tidak mengatakan demikian. Silahkan semuanya berada di dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi keberagamannya kan beda. Keberagamannya beda. Nanti akan saya sebutkan bagaimana perbedaannya. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah versi NU ini berbeda dengan yang lain di dalam beberapa hal. Tetapi sebelum menyebutkan tentang atau menguraikan tentang masalah ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kenapa kita harus berbeda dengan mereka. Karena jawabnya adalah karena semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semuanya mengaku benar. Bedanya adalah bahwa kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak mengaku benar sendiri. Mungkin kita benar, mereka juga mungkin benar. Tetapi kita yakin benar. Kita yakin benar. Tetapi tidak mengatakan bahwa yang lain salah. Nah, ini bedanya dengan kelompok sebelah. Kalau Wahabi menyatakan mereka yang benar, kita ini ahlul bid'ah lah, kita ini ahlul syirik, itu macam-macam. Mereka melemparkan demikian kepada kita. Jangankan Wahabi, Muhammadiyah itu kalau yang fanatik, mereka menyatakan kita ini tidak ada apa-apanya kita. Kita ini ahlul bid'ah kita. Nah, agar supaya bisa dibedakan, maka kita menyatakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Jami'iyah Nahdlatul Ulama dengan 3 komponen tadi. Yaitu bahwa kita ini berakidah dengan paham Abul Hasan Al-Asy'ari, berfikih dengan salah satu daripada mazhab-mazhab 4, dan yang ketiga bertasawuf dengan mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian maka menurut kita versi NU, Ahlus Sunnah itu bukan satu kelompok, tetapi banyak kelompok menyatu di dalam satu apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain mereka menyatakan, Wahabi menyatakan Ahlus Sunnah itu mereka saja, yang lain itu sudah bukan. Tapi kita menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya mungkin Muhammadiyah masuk, Wahabi masuk, kenapa tidak masuk? Lalu Wahabi itu juga rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, hampir semuanya sama. Cuma bedanya di dalam memahami ayat-ayat yang dikenal dengan mutasyabihat. Apakah Allah itu punya tangan atau tidak? Apakah Allah itu punya kaki atau tidak? Apakah Allah itu punya mata atau tidak? Apakah Allah itu punya sifat rahmat atau tidak? Dan seterusnya. Ini yang berbeda. Kalau kita mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Abul Hasan Asy'ari dalam hal tauhid, ini rumusannya dari Imam Abul Hasan Asy'ari, itulah yang kemudian dikenal dengan aqaid seket,
yang dikenal di dalam kalangan warga Madura dengan aqaid syekh. 20 sifat wajib untuk Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala, dan 1 sifat jaiz untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan sifat-sifat para nabi yang harus dimiliki oleh para nabi. Inilah faham kita di dalam hal akidah. Sehingga dengan demikian maka NU menyatakan diri benar, tetapi juga tidak menyalahkan orang lain. Bisa jadi orang lain juga benar sama dengan kita. Maka mereka masuk, silakan. Muhammadiyah masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun dalam beberapa hal beda. Wahabi juga masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun dalam beberapa hal beda. Apa bedanya kita dengan Wahabi? Bedanya rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Bedanya apa? Bedanya adalah di dalam hal mengaku benar sendiri. Mereka mengaku benar sendiri, kita tidak. Nah ini yang mereka mengaku murni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak menyatakan bahwa kita tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi juga kita mengadopsi aqwalul ulama. Aqwal dari para ulama kita tidak kesampingkan. Karena yang paling mengetahui makna daripada Al-Quran itu adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang sudah sangat paham di dalam ilmu pengetahuan terutama tafsir. Oleh karena itu maka kita mengatakan bahwa yang paling paham terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan muhkam itu adalah para ulama. Maka kita lihat juga aqwal daripada mereka. Nah setelah itu kita kemudian bisa berpendapat sendiri dikaitkan dengan kondisi lokal. Nah, dalam hal mengaitkan dengan kondisi lokal itulah kita beda. Mereka menyatakan NU mencampur adukan antara agama dengan tradisi. Sementara mereka murni Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan NU kata mereka mencampur adukan antara Islam dan tradisi. Nah, ingin saya jelaskan tentang masalah ini. Ada rambu-rambu yang terdiri dari 4 bagian yang ditetapkan oleh sunnah Rasulullah SAW di dalam hal keberagamaan kita. Pertama, Rasulullah bersabda, Inna lillahi fara'idha fala tudayyi'uha. Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, jangan sampai diabaikan. Ini satu, kewajiban, jangan sampai diabaikan. Yang kedua, wa inna lillahi hududan. Kewajiban sudah kita paham ya. Salat 5 waktu wajib, zakat wajib, sampai kepada haji wajib. Semua rukun Islam itu adalah wajib. Beriman kepada Allah wajib, beriman kepada Rasul wajib, beriman. Semuanya adalah kewajiban-kewajiban yang insya Allah dengan istiqamah dan disiplin kita telah jalankan. Kemudian wa inna lillahi hududan fala ta'taduha. Allah punya batasan-batasan, jangan sampai dilanggar. Apa batasan-batasan itu? Zakat, tidak semuanya diwajibkan zakat, tetapi orang yang sudah sampai kepada bagian kepada kadar tertentu dari harta baru wajib zakat. Kalau misalnya panen, nah ini zakat ini adalah sesuatu yang jarang dilakukan orang sekarang, terutama para petani. Yang saya maksudkan dengan petani adalah pemilik tanah. Kalau yang bekerja nyari ongkosan itu bukan petani namanya, itu buruh tani. Nah, petani yang punya sawah, panen itu tidak pernah berbicara tentang bagaimana seberapa besar zakat yang harus saya keluarkan. Nah, di sini kita lihat dulu sudah sampai kepada nisab atau kadar minimal atau tidak. Kalau sudah sampai kepada kadar minimal yaitu 700 kilo, 7 kuintal, maka wajib zakatnya. Kalau tanah ini, pertanian ini dengan menggunakan biaya di dalam memasukkan air dan lain sebagainya, maka itu zakatnya cukup 5%. Tetapi kalau tanda hujan, semuanya tergantung kepada alam, maka itu adalah 10% karena tenaga manusia hampir tidak ada. Walaupun ada tetapi tidak banyak. Nah, ini batas-batas. Orang wajib berzakat kalau berdagang. Nah, tidak semua pedagang wajib berzakat.